Jadi orang yang dekat dengan Allah itu sudah mereka dengan mengatakan udah ada kemauan, Allah udah tahu. Asik. Sudah tahu, makanya min haitsu la yahtasib. Eta apa anu disebut la yahtasib? Kasih Allah jalan. Loh, ada orang yang kaya. Nah, kamu jangan pelit. Insya Allah kasih itu tuh. Itu di sana dia punya anak harganya sekian, datang. Terkadang kita pengen jual ini belum laku, ada orang saya perlu banget ini, berapa harganya? Saya beli. Nah itu kersane Allah, dikasih jalan oleh Allah. Maka bahwa ya takilah ya lumarnya jurgu menu lah ya. Itu Pak orang yang takwa disiapkan Allah akan dikasih jalan. Ketika kita bingung, ketika dia susah, langsung Allah Ta'ala ngasih jalan. Tapi tidak ada langsung uang dari Allah, tidak ada yang itu. Allah ngasih jalan dengan itu. Ya, makanya kita ayo beribadat dengan takwaan kita kepada Allah Subhanahu, tingkatkan keimanan kita, kolbu dan koliyah, afaliyah, pikiran kita harus bersatu, harus satu kita. Dan bagaimana, di mana kita berada, lagi apa, usahakan. Lagi di pasar memang belum ada, tapi kolbu kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Insyaallah dengan barokah syafaat beliau, ketika kita mendapatkan syafaat ilmu, insyaallah kita akan selamat di akhirat nanti. Syafaat itu adalah pertolongan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ayo kita berjuang, berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan prosedurnya yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik secara qauliyah, secara i'tiqadiyah, secara afaliyah. Karena sinya manusia hidup di dunia ini Allah ciptakan tiada lain dan tiada bukan, ya akhirnya kita harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah kan firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan makhluknya manusia, jin dan manusia itu diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan kita, hanya akhirnya harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita harus menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang diperintah oleh Allah untuk menyembah beliau. Bentuk ibadah itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satunya, kita sama ibadah ini, ibadah termasuknya. Taklim itu adalah ibadah. Ibadah itu bukanlah sholat aja, kebaikan semuanya adalah bentuk ibadah. Bagaimana niatnya kita. Nah, namun awas di dalam ibadah itu kita ada yang merusak kita. Ada yang merusak amal kita. Dalam qalbu kita terkadang ada suatu sir, atau bahkan ada, kalau bahasa orang tua-tua ada hati kecil, apa namanya? Dalam hati kecil suka bicara begini-begini. Kalau di dalam bahasa itu memang ada sirnya, sir qalbu. Sir qalbu itu ada rahasia, samarnya qalbu manusia terkadang terucap. Ada suatu getaran atau ucapan di dalam kolbu, nih sayalah, nah ada gitu, suka begitu, merasakan gitu semua. Nah itu menjadi rusak amal bagi kita semuanya.
Terkadang manusia terkecoh di situ. Bagaimana itu kita supaya lepas dari itu? Nah, kan di dalam sholat Allah simbolkan. Ruku bahasanya, tasbihnya apa? Subhana Rabbiyal Azim. Ini manusia cuma bisa, terkadang kita hanya ucapan aja, tapi tidak dipraktekkan, tidak dirasakan di dalam tubuh kita, rasakan ke dalam, masukkan ke hati kita. Yang maha besar, yang maha agung, yang maha segalanya Allah. Mengapa manusia merasa dirinya hebat, merasa dirinya agung, merasa besar, merasa wah? Kan yang maha besar, yang maha agung itu Allah, bukan kita. Anda merasakan ketika kita misalkan kaya, melihat orang kecil, orang yang hina, melihat orang yang tidak mampu, terkadang nih kayak gue. Anda sedikit itu sifat takabur. Mana bentuknya? Bukan Allah itu tidak ada. Dalam ruku sudah namakan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Yang maha besar, yang maha agung itu Allah, bukan kita. Kita itu tidak ada apa-apanya. Berarti ketika Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, kita tidak ada apa-apanya. Maka kenapa harus kita ada kemewahan? Tidak ada. Praktekkan. Yuk masukkan ke kolbu kita. Rasakan rasa diri kita. Aku ini tidak ada apa-apanya. Supaya kolbu kita menyebarkan ke apa? Ke otak, ke pikiran. Ya. Jadi kira kita tidak merasakan bahwa orang itu hina, tidak, sama saya. Karena bentuknya ruku itu oleh ulama fikih, antara ini kepala dengan apa tempat itu harus sama. Berarti makhluk mah sama, hina. Yang maha agung ma'al, yang maha tinggi ma'al, yang maha besar ma'al. Itu mengapa kita membeda-bedakan manusia? Tauhid nih Pak. Di sholat itu ada tauhid, ada tasawuf, semuanya komplit sebetulnya. Tapi tidak mengajikan kita, tidak merasakan. Kapan kenyangnya kita kalau kita makan cuma di mulut? Kakak merasa enaknya ruku, kamu merasakan ia sujud. Kalau merasakan sholat, enaknya kapan kalau tidak dirasakan oleh kita sendiri? Di dalam manusia ada tiga apa? Ada tiga faktor. Yang pertama kita harus hentikan adalah pikiran. Yang kedua qauliyah, idah, ucapan yang suka melidah-lidah kita mengucapkan apa saja. Yang ketiga qalbu. Yang tiga ini harus kita menunggal. Yang artinya harus kita bersatu. Merasakan kita bersatu, disebarkan ke seluruh tubuh. Ini supaya kita sedikit-dikit jangan jatuh terus-terusan. Ini dalam kata iyyaka na'budu, kepada siapa kita ibadah? Hanya kepada Allah. Kenapa? Harus kita bertanya kepada diri kita semuanya. Kenapa ketika mengucapkan Allahu Akbar kita menghadap kepada siapa? Tidak merasakan bahwa kita ini lagi nyembah Allah, lagi menghadap Allah. Kemana aja? Ingat kepada kerjaan, ingat kepada uang, ingat kepada yang lain, ingat kepada mobil, kepada motor. Taruh motor di sana, Allahu Akbar. Duh, motor saya kalau ada yang manggil paling bagaimana? Kenapa? Itu penyebabnya kita. Makanya kita harus berusaha dan belajar di dalam kehidupan ibadah itu menghadap, merasakan bahwa saya ini lagi sama siapa. Mulai di situ, Pak. Rasakan. Kan ada rasanya. Dalam arti kita ada ruh jismani, ada ruh rohani, ada ruh sultani, ada ruh kursi. Di situlah kita harus merasakan itu.
supaya kita merasakan enaknya dan merasakan getarannya, yang merasakan kita menghadap hadirnya qalbu waktu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini praktik iyyaka na'budu belum bisa kita, Pak, sebetulnya. Karena iyyaka na'budu tidak ada yang di waktu sholat, waktu ibadah tidak ada yang diingat. Dari pikiran ketika mengucapkan Allah, lidah kita mengucapkan Allah, kosongkan yang lain semuanya di pikiran dan kalbu kita. Hanya ingat lagi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merasakan hudurul qalbunya. Kita merasakan kita lagi berhadapan dengan Allah, yang berbentuk ibadah, bentuk sholat. Sudahkah kita seperti itu? Apa penyebabnya? Kalau ilmu tauhid dan tausub perus, Pak, sebenarnya. Sebetulnya perus, Pak, ini. Ya. Mecut ke kita ini. Tapi bukan karena mecut itu bukan untuk mencaci, justru untuk menyemangat kita dan membersihkan kita supaya kita ini di jalan yang benar sebetulnya. Hakikat sholat, hakikat dzikir, hakikat tasbih, hakikat bersalawat, bagaimana rasa? Insya Allah rasa. Ayo sholat-sholatan mah gampang, bocah bisa, Pak. Ya. Yuk, umur 8 tahun yang sudah diajar sholat. Kita sholat bacaannya benar, terkadang kan udah bisa karena dikasih hafalan banyak. Coba deh bagaimana sholat, dia Allahu Akbar, rukunya bisa, bacanya bisa, ya, gerakannya bisa. Secara hakikat sholat itu yang sebenarnya belum tentu semua bisa tanpa belajar dan tanpa dirasa oleh rasa kita. Di diri kita ini ada rasa untuk menyambungkan bahwa bagaimana rasanya ibadah, bagaimana karena takbir, bagaimana rasa mengucapkan Allah, bagaimana menghadap Allah, harus kita rasakan. Kalau kayak gitu ibarat makan cuma dikunyah. Ini Pak, ya kita mau ini bengis apa ini menjajak beribadah itu susah. Kan susah. Kita belajar semaksimal mungkin. Makanya kita ini terus-terusan belajar kenapa kita harus sholat terus, buat dia semuanya dikerjakan, duhanya, tahajudnya, ya sebelumnya itu kita belajar supaya di manakah sedikit demi sedikit kita supaya ada di dalam kolbu kita merasakan bahwa ada kehusuan, ada hudur kolbi di dalam sholat. Berarti ibarat gini malah ibadah kita mah seperti celengan, Pak. Ya, contohnya ibaratnya celengan bagaimana? Pengen uang 200.000, masukin OP terus-terusan udah penuh. Mungkin uang GoPay dikumpulkan ininya atau insya Allah akan ada 200.000. Kalau penuh itu celengan itu. Di ibarat kita memperbanyak ibadah dan sholat, dzikir segalanya karena kita ini orang awam. Awam dalam arti di sini bukan orang bodoh yang belum bisa tahapnya belajar, belum bisa. Jangankan khusyuk, hakikatnya khusyuk, sebenarnya khusyuk, khuturul qalb juga kita belum bisa. Ya, belum bisa. Nah, belajar terus. Penyebabnya kita ini tidak merasa bahwa kita ini, tugas kita ini ketika sholat ini diperintah oleh Allah, berarti kita menghadap Allah. Yuk, masukkan ke sana.
Rasakan aja sebelum kita misalkan mau sholat, ada bicara dulu lah dalam kalbu kita, ini sholat itu tugas dari Allah, ya, diwajibkan oleh Allah, diperintah Allah. Berarti sholat itu kita bicara dengan Allah, menghadap dengan Allah. Berarti konsentrasinya kita tertuju kepada Allah, tidak ada yang lain. Coba gini, kalau kita ngobrol dengan contohnya ya, kita ngobrol, saya misalkan dengan Ustaz Dodo kepentingan berdua. Berarti fokus saya dengan menghadap sama Ustaz Dodo, ngobrolnya fokus dengan Ustaz Dodo aja, enggak dengan yang lain. Karena kita ada kepentingan dan kita dengan Ustaz Dodo. Ya, tidak ada yang lain. Mungkin fokusnya ke arah situ. Sama, kita itu berdua. Ketika kita dzikir la ilaha illallah, merasakan bahwa ini kita lagi ngobrol, lagi menghadap, kosongkan kalbu kita, kosongkan pikiran kita. Kosongkan berarti yang diucapkan di lidah itu adalah Allah, berarti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kosongkan di sini, kalbu kita tidak ada yang lain, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berpentingan dengan Allah, kita berhadapan dengan Allah. Begitu. Ini Imam Ghazali begitu itu dalam kitab Ihya'nya. Kita untuk membereskan diri kita masing-masing lah. Ini caranya. Harus kita tanya penyebabnya. Kenapa kita sholat tidak apalagi khusyuk, tingkatan yang lebih bagus, yang lebih hebat? Hudurul qalbi juga menghadirkan, merasakan sholat ini ada, dzikir, sholawat, tasbih, tidak merasakan ada apa di kita. Ini penyebabnya apa? Contoh, saya ambil contoh. Tut Aisyah mati lampu ini, penyebabnya apa? Mungkin cari nih, apa sih penyebabnya mati lampu? Oh, pulsanya habis. Itu kan penyebabnya yang kita kan. Tidak begini. Oh, lampu, wah mati aja. Enggak begitu. Penyebabnya apa? Kenapa mati? Lampu di masjid kenapa mati? Cari kalau kita, oh penyebabnya ini, pulsanya habis. Berarti kalau kita pengen nyala lagi, harus apa? Diisi pulsanya. Kita kenapa ke waktu dzikir, kenapa waktu bersolawat, kenapa waktu sholat, kenapa waktu baca Al-Quran, kenapa waktu isya sedekah dan zakat, haji dan umroh, kita menghadap siapa? Tetapi kita mayang, kalbu kita tidak menunggal, tidak bersatu. Ya, tidak satu, tidak benar-benar tidak kompak. Kenapa? Apa penyebabnya? Sampai gitukah kita? Harus dicari penyebabnya. Apa menjadikan? Karena kalbu kita ini, sirnya kalbu itu adalah samarnya. Sifat samar itu adalah di kalbu itu teman Allah. Ya. Karena Allah kan samar dari kita. Berarti kita sirnya kalbu itu adalah samar. Ketika samar berarti kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempatnya Allah, faifi, itu untukku, jangan yang lain. Kenapa? Diisi dengan yang lain. Pikiran kita dengan keduniawiah. Ingat kepada siapa? Ingat ke anak, ingat sama. Kenapa? Kosongkan semuanya itu. Ini ilmu tasawuf dan tauhid, kita bertauhid, ilmu tauhid dapat, ketasawufannya ada, makanya insya Allah jangan pakai ilmu tauhid punya tapi tidak bertauhid ada. Coba tanya, ketika orang
Ilmu tauhid punya? Ya. Sifatnya Allah tahu? Tahu. Hafal. Wujud, qidam, baqa, muhabbatin wujud. Artinya wujud ada Allah. Dimanapun Allah ada. Ya. Karena Allah sifatnya menguasai kita. Diibat begini. Di mana kan adanya Allah, kita ada Allah. Kenapa adanya Allah? Karena meliput. Artinya mengurung semuanya. Jadi kelihatan, ketahuan di mana saja hati kita berada. Di ibarat kita di satu ruangan. Ini kan kekurung semuanya. Gitu kan. Contohnya aja gini. Contohnya di makhluk aja. Ketika ada di satu ruangan, misalkan. Nah, contoh, saya ada di atas misalnya di situ ya. Nah, kan kelihatan kan semuanya. Gitu kan? Itu seperti itu. Kenapa orang berani ketika merasakan bahwa wujudnya Allah ada, yakin ada kita, kenapa mau ngambil hak orang? Mengapa berani yang dilarang orang? Mengapa ketika orang diamanatin oleh orang yang lain tidak bisa disampaikan, menyampaikan kepada orang haknya? Apa penyebabnya itu? Tidak amanah kita. Kenapa ketika ngomongkan wujudnya Allah dan ada rahmannya, rahimnya Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala tahu segalanya, yaitu maha bisa, maha al-basyirah, maha melihat, maha syami', maha makiat, maha mendengar Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Tetapi kita tidak merasakan rasanya itu. Ada apa di kita? Apa penyebabnya? Yang pertama harus kita nisikin adalah, kata ulama ahli sufi, tasawuf itu harus kita membenahi diri. Pembersihan kolbu kita. Bagaimana pembersihannya? Jangan ada kotor di kolbu. Jangan ada bahkan ada najis di kolbu. Sifat apa? Wujud sifat takabur, kesombongan, ya, keujuban, terus riya, hasud, dengki pada orang, sifat kedoliman, buruk sangka kepada orang, sifat pelit, kikir, itu harus dibuang kayak gitu. Disinilah ketika sifat itu tidak ada di kita, lain bening, berarti kita membersihkan batin kita. Makanya ketika ucapkan yuk dikir kepada Allah, belajar sebanyak-banyaknya karena membersihkan qalbu. Makanya di dalam Al-Qur'an ada tatnul qulub, zikir itu satu membukakan pintu surga, menerangi hati kita. Tapi kita enak ngadem-adem, ya, lalu adem, tenang, menenangkan hati. Tapi kita banyak dikit gergasah-gergasah maya. Ada apa? Apa sih penyebabnya? Kenapa motor ini tidak menyala? Walaupun misalnya cetreko, senyukan starter setelah tidak menyala. Apa penyebabnya? Disinilah jarang manusia, yaitu tidak memikirkan penyebab yang ada di diri kita. Tak lama, yaitu benahi diri kita, sucikan hati kita dari sifat-sifat yang kotor tadi. Mana tadi ujub, riya, takabur, sirik, dengki, yaitu hasud, zalim, sifat kikir, hilangkan itu.
banyak yang lainnya. Ya, pelit-pelit perepet kan begitu terulah semua semampunya manusia. Kalau kita menekan belum saya nisab zakat, kalau belum nisab zakat yaitu sedekah. Sedekah kan tidak ditarget, Pak. Ya. Sama dengan orang saya belum mampu khusyuk, enggak sholat, ya itu kan mampunya kita adalah mengerjakan sholat, walaupun belum khusyuk ya kerjakan. Gitu kan? Ya. Zikir belum kita khusyuk, belum kita akan hadir bahwa kita ini merasakan menghadapan dengan Allah. Wa iyyaka na'budu. Belum nyampe ibadah kita hanya kepada Allah, terang-terang berpaling pada yang lain. Nah, daripada enggak, yuk mampunya kita segitu, belajar situ, ayo terus-terusan. Mantap di dalam kemana? Harus mudawamah, harus istiqomah. Terus-terusan. Insya Allah ketika mudawamah, istiqomah kita di dalam suatu yaitu yang dibacakan kita, yang berniat yaitu adalah kita menuju Allah, insya Allah kita akan nyampe sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi itu ilmu cengjelengan kita mau Pak belum bisa. Para aulia Allah Subhanahu wa taala udah dikasih taufik hidayah oleh Allah. Alhamdulillah beliau berjuang menuju Allah. Ya, memang ada beberapa tingkat, ada 3 tingkat di dalam ulama. Ibnu At-Tajun Ibnu Athilah asarkan dia mengatakan di dalam ikamnya ada 3 mangatnya manusia. Ada tingkatnya abidin, orang ibadah. Ada tingkatnya muridin, orang yang usul kepada Allah. Ada tingkatnya orang ibadah itu mu'arifin, orang ahli marifat. Itu ada tingkat. Orang yang mu'abidin itu adalah mengharap ketika dia ibadah, ketika kita sedekah, ketika kita zakat, ketika kita umrah dan haji, ketika kita sholat, ketika semuanya aktivitas ibadah mengharap satu, yaitu mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenikmatan surga, takut neraka. Enggak apa-apa gitu. Ya kan enggak apa-apa. Allah Subhanahu taala yaitu ud'uni astajib. Nah, enggak Allah. Doa kita mengharap wajar manusia. Kita sering berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya tidak apa-apa. Bagus. Ya. Yang kedua orang kaya itu adalah orang muridin, orang yang musul kepada, tidak mengharapkan yaitu kenikmatan surga yang musnah neraka, hanya untuk sampai kepada hadrah Allah. Ibaratkan kita pengen ketemu dengan Allah, itu orang musul namanya muridin. Yang ketiga orang ahli marifat, mu'arifin itu adalah orang yang tidak apa-apa. Kenapa? Karena malu. Saya sholat, saya zikir, ini dihendakkan Allah, kersana apal Allah, ibarat dikasih modal Allah, malu saya. Bagaimana Allah aja, saya mah kerja aja. Kesanana silahkan oleh Yang Maha Kuasa. Urusan Yang Maha Kuasa. Mau dikemanakan itu terserah. Itu mah tingkatan yang alhamdulillah, wah kita bersama abid monggo, bagus nggak apa-apa, ikhlasnya ada, ya. Inilah tingkat kita, Pak. Makanya di dalam kenikmatan dan ketauhidan kita perlu untuk membentengkan keimanan kita, meningkatkan keimanan kita, kualitas iman kita sejauh mana kuatnya. Sejauh mana tingkatnya dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini harus kita terus-terusan berjuang menuju Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita mah dikir aja, ada tujuan kitanya usul kepada Allah. Ya, tujuannya kita adalah ini
saya zikir atau sholat ini karena ini semuanya pemberian dari Allah. Saya bisa gerak, bisa kehendak Allah, semua tidak apa, hanyalah menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala seutuhnya. Itu yang lebih bagus niatnya. Kalau ditanya ada perasaan masuk nih godaan dari ke kita, yaitu setan-setan pada datang. Misalkan surga kali, enggak, takut neraka kagak, harus dilawan Pak. Kagak harusnya begitu Pak. Itu terus tanya kita ngobrolannya di sana. Ketika mereka melenceng kita, oh itu dari setan, bukan ke situ tan. Itu nggak ada stan aja. Nah, itu ya prinsip kita ini pengajian pada hari ini membersihkan, mempersiapkan diri musan qalbu menuju Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu penyebabnya Pak. Kenapa tidak connect, tidak menunggal antara qalbu, rasa, qauli kita, lidah kita dan pikiran kita tidak bersatu. Karena yang diucapkan oleh kita itu kalimat thayyibah, yang dikerjakan itu adalah berbentuk nyembah Allah. Tetapi qalbu kita bertolak belakang, terkadang berpaling kepada yang lain, pikiran kita kemana aja. Karena ketika mengucapkan kalau kita nema di qalbu kita penyebabnya ada kotor. Kita masih merasakan kotor. Ketika kita berdosa tidak merasakan dosa kepada Allah. Ketika habis sholat, jangankan wirid yang lain, istighfar pun kita terkadang lupa. Seolah-olah berarti kita tidak berdosa. Kenapa kita habis sholat tidak membaca syahadat, seolah-olah kita ini sehari semalam tidak melakukan sifat qauliyah atau qalbiyah atau af'alah kita, seolah-olah tidak takut merasakan bahwa yang diucapkan, yang dikerjakan, yang rasakan di qalbu kita, ketang hati kita, masang tidak merasa takut dari kemurtadan. Makanya harus kita jangan lupa kita baca syahadat. Jangan lupa kita baca ya istighfar. Merasakan kita ini berdosa terus kepada Allah. Bacakanlah zikir kepada Allah. Kalimah la ilaha illallah, yaitu kuat di dalam syahadat karena kita sudah baiat dengan Allah. Sudah bersaksi dengan Allah, berarti kita harus menyebut terus Allah, asma Allah Subhanahu. Kedua, syahadat kita berisi yaitu bersahadat kita menyaksikan bahwa utusan Allah itu Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berarti harus kita cinta, jangan kita lupakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menyafaatkan kita di hari kiamat nanti. Berarti baca apa? Sholawatnya. Yuk amalkan itulah. Sudah diamalkan, diucapkan, perasakan diri kita. Sudahkah nyampe kita? Af'al kita, pekerjaan kita, tingkah laku kita sehari-hari sesuaikah dengan Allah, anjuran Allah? Sesuaikah kita mahabbah kepada baginda? Itu yang kita harus perjuangkan. Ketika baca sholawat, pejamkan kalau belum bisa melihat mata kita diniatkan belum bisa menghadirkan, pejamkan hati kita. Di dalam sholat kita disyaratkan oleh ulama menunduk melihat penglihatan kita, mata kita melihat tempat sujud agar jangan kemana-mana. Bahwa kita tahu bahwa kita adalah lagi nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya begitu Pak. Makanya akhir syariat ada
Toriko arif makrifat hakikat itu sama, itu bersatu semuanya. Berarti cangkang isi rasanya ada di isi. Itu harus kita merasakan seperti itu. Insya Allah kalbu kita akan dikasih ketenangan, karena itu suatu wadah yang bagus. Ketika dari isinya pengen yang bagus, maka wadahnya harus yang bersih. Bersihkan dulu kalbunya buat wadah kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar kita pembersihan, yaitu ujub, riya, takabur, syirik, dengki, sifat dolim, buruk sangka kepada orang lain, ya, sifat kikir. Yuk kita lenyapkan di dalam tubuh kita, jangan ada sifat itu. Mudah-mudahan dengan pengajian ini suatu masukan bagi kita, pencerahan bagi kita, suntikan bagi kita semuanya. Kita tahap belajar, yuk mengikuti prosedur yang ada, bagaimana orang sampai usul kepada Allah dan sampai kepada Allah kita, supaya kita ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beginilah caranya. Begitu kita mau berangkat, yaitu motor kita harus dilihat dulu bagaimana mesinnya, bagaimana ya, harus ada olinya bagus apa enggak, ya velgnya, bannya, semuanya harus baru kita selesai dilihat bagus semuanya, baru kita start. Kalau tidak nyala, ada apa? Penyebabnya tidak nyala. Gitu ya. Harus kita tanya penyebab itu. Kan ya istilahnya introspeksi diri kita masing-masing. Nah, ini pengajian judulnya untuk introspeksi diri kita masing-masing, supaya kita ini ada di jalan yang benar menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya yang kita harapkan. Jangan abal-abal baik kalau kita mah kayaknya ibadah ya cangkang terus ini Pak. Kalau gitu berarti kita ibadah dengan ya cangkangnya terus. Kalau cangkang terus emang kayak kita domba. Ya. Manfaat sih manfaat cangkang juga. Ya, tapi enggak banyak. Coba cangkang pisang, mau gak kita kalau lapar ada pisang diembat makan? Nggak mau kan? Tapi kalau ada isinya diembat ya, apalagi kita lapar. Nah itu rasanya, enaknya pisang itu ada di isinya. Ya, manis atau kesetnya rasa pisang itu ketika kita dikunyah apanya? Isinya. Nah ini inna salatan ali fasya wal munkar, ke situ Pak. Mengapa salat kita salat terus-terusan, tahajud iya, sampai kita banyak ada di jidat terkadang sampai hitam basena, tapi alhamdulillah begitu baik. Bagaimana di sono atuh Pak? Ya, bereskan dulu semuanya. Itu salah ulama, yaitu ngasih tahu ke kita. Makanya para aulia semuanya, para solihin membereskan diri dan kalbu kita, batin kita diberesin supaya kita ini usul kepada Allah, supaya nyampe. Ya. Ibadah itu kita usul kepada Allah Pak. Namun cek bahasa Sunda mau orang ya nggak gidik orang teh Gusti Allah ya perlu. Kita jalan Allah. Makanya orang Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, denger Allah mah. Orang teh ya pengunduh kita ini ada permohonan kepada banyak kebutuhan. Ya belum qadiyal hajat, ma qul hajat dan kunaon Allah teh teu daekeun wae nya. Padahal mah lain wirid anu goreng, urang mentul.
Ya, kalau saya mau guruan baik kain teh. Kalau bapak ngebutuh nyaho, tahu aku juga banyak pengebutuh kamu maunya banyak. Ya, banyak banget pemahamannya. Tapi lah kalau buat begitu, Allah ya kau dia hajat, kalau mana kemana? Pikiran mana melayang yang ingetnya pengen ya punya motor belum boleh baca yang hajat ingatnya ya itu ke motor apa? Itu harus menunggal. Syekh Jenar mengatakan ada dalam riwayatnya begitu maghribnya kita itu harus menunggal. Saatnya maka itu harus satu menjadi satu. Makanya ada menunggalin Gusti ada ya jalan Syekh Jenar. Kita itu harus bisa menunggalin Gusti satu dulu. Benahi dulu. Bersatu ketika bersatu Allahumma tidak. Begitu kita pengen kalau dekat dengan bos enak. Ya, coba udah ya. Ini logika lah. Logika di makhluk jajaran makhluk. Contohnya nih. Saya kerja dengan usaha ya terus. Istilahnya pakailah ya. Tidak merengek kalau itu begini namanya bawahan. Saya merasakan bahwa saya ini bawahan. Sampai mana disuruh bos harus kita lakukan, tidak mengenal lelah, tidak lama apa, iya enjoy aja. Lama PGP begini, baik saya juga. Enggak girah, enggak apa, merokok pun enggak. Dari sini, kenapa nih? Enggak biasanya nih, begini. Mungkin bos juga perasaan, ini lah, bosnya ini kenapa ya? Namanya kayak begini, biasanya girah, merokok, kopi, ini terang enggak puasa kagak dia katanya. Tadi ngaprek baik, tapi kayaknya kurang begini nih ya. Kalau ibarat kurang bergairah. Ada apa nih? Pasti namanya bos karena udah pakai ada apa? Pakai ada kesulitan. Cuma kalau makhluk karena makhluk kan belum tahu ya. Kalau yang Maha Kuasa tahu begitu kita ngeluh. Nah, kamu ada hajat, ada ya membutuh pangabutuh orang pangabutuh. Suatu kebutuhan bagi kita ada maunya. Mau apa? Mau ini. Nah, ketika Ustaz mau itu ya gimana ya? Kita kan ya namanya bos sudah itu biasa. Kenapa sih? Biasanya senyum gara-gara kini kayak agak murung apa? Enggak sih, enggak apa. Dengan saya mah udah ya. Kalau bisa ada tolong, saya jangan tolong. Ada apa? Jelasinnya. Saya nggak tahu kan jelasnya. Ini, mau ke sini udah 3 hari. Ini contoh ya, Pak. 3 hari merengek. Kenapa? Pengen beli emas, ngedelang 5 gram. Saya belum punya uangnya. Nah, jika saya yakin, insya Allah kalau punya, tapi dia cemberut baik, Pak. 5 gram. Cuma gram berapa? 500.000 kali. Hitung saya berapa? Nah segini nah, ini. Nah bos, karena bos banyak duitnya, ngurung udah kepake. Dah, beliin aja itu kasih kamu daripada meremut. Ini bagaimana? Tenang aja. Sama siapa sih? Saya nggak gitu. Ini ibaratnya begitu nih Pak. Jadi orang yang dekat dengan Allah itu sudah mereka dengan mengatakan udah ada kemauan Allah udah tahu. Asik. Sudah tahu makanya min haitsu la yahtasib. Eta apa nu disebut la yahtasib. Kasih Allah jalan. Loh ada orang yang kaya. Nah, tapi jangan pelit. Insya Allah kasih itu tuh. Itu di sana dia punya harganya sekian, datang. Terkadang kita pengen jual ini belum laku. Ada orang, saya perlu banget ini. Berapa harganya? Saya beli. Nah, itu kersane Allah. Dikasih jalan oleh Allah. Maka ya taqilah ya lumarnya jurku menu lah ya. Itu Pak orang yang takwa disiapkan Allah akan dikasih jalan. Ketika kita bingung, ketika dia susah, langsung Allah Ta'ala ngasih jalan. Tapi tidak ada langsung uang dari Allah tidak ada yang itu. Allah ngasih jalan dengan itu. Ya.
Makanya kita ayo beribadat dengan takwaan kita kepada Allah Subhanahu, tingkatkan keimanan kualitas kita, kolbu dan koliyah, afaliyah, pikiran kita harus bersatu, harus satu kita. Dan bagaimana, di mana kita berada, lagi apa, usahakan. Lagi di pasar memang belum ada, tapi kolbu kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu, Pak. Apalagi kita masuk masjid atau di tempat sajadah, di musolah, sajadah ada sholat, mau usolli, mulai kita kontestasikan pikiran, kuliah kita, qalbu kita menghadap Allah. Rasakan bahwa ini kita akan menghadap dan ngobrol dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Birokkan qalmumu, siapkan diri kita yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu konsepnya, Pak. Insya Allah ketika zikir, ketika istighfar, kalau tidak memasukkan air mata, coba melihat pohon juga kita berteduh di tempatnya, di bawah pohon, pasti kita akan menangis. Menangis. Orang-orang melihat orang yang tidak sholat, melihat orang yang konyol, kita makan bodo amat. Yang nggak mau saya deketinnya. Kita mah begitu, Pak. Kalau orang yang salah sadar kalau takwa tidak, nangis dia. Kenapa nangis? Ya Rob, dia ini tidak sholat. Mungkinkah dia tidak tahu sholat itu perintah? Mungkinkah kalbunya masih tidur? Ketika dia misalkan tahu tapi dia tidur, atau karena bangunkan, ya Rob, nyalakan kalbunya dengan nurmu dia supaya dia kembali kepadamu. Amin. Kalau kita nih lihat orang yang aing mabok, yang meminta yang najis, jangan begitu, Pak. Topik hidayah ketika dirubah itu orang nggak tahu. Doakan orang yang gitu. Ya. Makanya ketika kita salat, ketika puasa, ke era saya tamat, nggak rasa malu, nggak puasa, ini Ramadan malah puasa, apa itunya jawab? Jangan doakan. Ini bentuk orang-orang yang sudah meningkatkan ketakwaannya kita kepada Allah Subhanahu. Mulai tandanya orang itu sudah ada dan punya perasaan dan kebersihan di dalam hatinya. Kelihatan akhlaknya, tidak ada kesombongan, tidak ada kebatan, tidak merasa dia kan muncul. Makanya inna sholatan anil fahsya'i wal, dijauhkan orang yang hakikatnya sudah bisa dengan salatnya dan nyembah Allah dengan hakikatnya salat, yakin orang itu jauh, dijauhkan oleh Allah dengan sifat kemungkaran. Bagaimana kita sholat terus-terusan, dzikir terus-terusan, majlis ini majlis itu, tapi kita tak menggoncang orang, menghina orang, seudon kepada orang, ikan orang, caci maki orang, bahkan merasa dirinya hebat, merasa dirinya punya ilmu, merasa dia rasa kaya, merasa segalanya. Mengapa? Berarti hakikat sholatnya belum. Artinya kita belum merasakan dan merasakan nikmatnya. Bagaimana di sana? Apakah mampu kita memiliki kenikmatan Allah Subhanahu? Mudah-mudahan walaupun sedikit demi sedikit kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa merubah dengan mengharap taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan barokah pengajian, yaitu para alim ulama, guru-guru kita yang punya kemuliaan, mudah-mudahan dengan barokahnya beliau kita mendapatkan taufik hidayah dan diterangkan qalbu kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kan taufik hidayah, tuntun di jalan yang benar, di jalan yang Allah sesuai prosedurnya, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kembali kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala dengan anaya syahdul afiyah, selamat di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikianlah pengajian pada malam Senin ini, semoga ada manfaatnya. Ya, semoga ada manfaat bagi kita semuanya. Kita belajar semua di sini, tidak ada guru, tidak ada ustadz, tidak ada apa. Semuanya sama. Ya, kita musyawarah. Yuk saling kita mengingatkan, yaitu untuk ibadah menuju Allah Subhanahu wa taala. Saling rangkul, saling berdayakan, yang seragam harus kita bersatu, beribaratkan yaitu sapu lidi. Kita banyak insyaallah bisa nyapu yang lainnya bisa bermanfaat. Itu aja kita ibarat kita ini ya, ada tangan kita jarinya ada 5. Kalau bersatu kita insyaallah tenaganya ada. Yuk kita bersama-sama, tidak ada yang hebat, tidak yang semua kehebatan dan keagungan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya. Semuanya kita adalah hina, kita yang tidak apa-apanya. Ada kebaikan itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadikan orang yang takwa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berikan taufik hidayah oleh Allah, selamat bahagia dunia dan akhiratnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz, tutup doanya. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syabina wa karimin ulana Muhammad wa sallam tabaka wa radiyallahu an kulli sadatin ashabi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan wa bina wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa alimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ubdahati lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa qadima miqdaril azim. Allahumma nawwir qulubana bi nurika wa hidayatika wa ma'rifatika wa hdina ila siratikal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma zid syarafan ala syafin ladhi a'tih wa nuran ala ladhi minhu khalaqtah wa ali maqamu fi maqamatil mursalin wa darajatu fi darajatin nabiyyin wa nas'aluka ridhaka wa ridhahu ya rabbal alamin wal afiyati daimati wal mauti ala kitab was sunnati wal jamaah wa kalimati syahadati ala hiqati min triwalatan wa ighfir lana ma na'u bi judika fadi wa karamka ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Istajib do'ana waqti hajatana min hawi dunya wal akhirah wa hasil maqasidana maqasid dunya wal akhirah wassalamatan fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika wa bi ridhaka wa barakat syafaati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil karomatil awliya wa baikatina wa walidaina ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya Allah ya latif ya Allah ya latif bi rahmatika ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam wa rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barakati al-fatihah.